Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang React Native Basic. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, yaitu bagaimana caranya membuat komponen yang dinamis dengan menggunakan props. Langsung saja kita masuk ke project kita. Nah, ini sudah kita running sesuai dengan materi sebelumnya. Nah, kalau kita kembali ke app, nah, kita nyalakan untuk logic di sini. Nah, ini jalan seperti pada materi sebelumnya. Sekarang kita akan memulai materi baru, yaitu membuat suatu komponen dinamis dengan menggunakan props. Saya akan membuat page baru di folder page ini. Saya beri nama props dinamis. Nah, seperti biasa di sini kita akan membuat index.js. Kemudian saya akan menggunakan page ini di app.js. Saya akan panggil props dinamis, kemudian tutup, saya simpan. Page ini sudah kita bisa panggil di aplikasi kita. Nah, karena saya ingin fokus di materi komponen dinamis dengan props, untuk page flexbox ini akan saya sembunyikan terlebih dahulu. Oke, nah kita akan mulai fokus di materi komponen dinamis dengan props. Nah, seperti apa sih komponen yang dinamis? Bagaimana cara membuatnya? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita pahami dulu seperti apa sih komponen yang dinamis. Nah, saya akan membuka suatu sampel apps, yaitu Instagram kembali. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah memahami komponen seperti apa dan bagaimana cara membuatnya. Kalau kita implementasikan di dalam aplikasi, kurang lebih seperti ini. Kalau kita melihat di sini nih, kita melihat kumpulan story, di mana ada cover story, kemudian nama story-nya, cover story, nama story-nya, cover story, nama story-nya. Kurang lebih secara struktur selalu sama. Ada cover, ada namanya, ada cover, ada namanya. Nah, hal ini berarti ada suatu hal yang berulang. Nah, suatu hal yang berulang ini bisa jadi kita buat komponen. Berarti kita bisa membuat satu bagian ini, cover dan judulnya, kita sebut satu komponen. Cover dan judulnya satu komponen. Nah, kita akan membuat sampel seperti itu. Langsung ke codingan kita. Kita masuk ke page props dinamis. Saya akan membuat sampel untuk story di Instagram yang ini. Nah, yang kita perlukan pertama adalah image. Oops, image-nya belum diimport. Image diimport dari React Native. Kemudian, image ini akan memerlukan suatu gambar. Nah, gambarnya kita akan ambil saja dari sampel Instagram ini. Nah, kita ambil URL-nya. Kita akan gunakan di aplikasi kita. Source, kemudian kita ambil URI, kita paste. Selanjutnya, kita akan buat style dengan width 50 pixel dan height 50 pixel. Kita simpan. Nah, image-nya sudah muncul, kemudian kita butuh teks. Nah, saya sudah mempunyai satu buah story sesuai dengan Instagram yang di sini. Kemudian, kalau saya ingin membuat lagi story di sebelahnya, yang sebelah ini, kelas online, berarti saya harus mengcopy ini. Kemudian saya paste di bawahnya. Hanya saja saya ganti untuk image-nya. Kita ganti image-nya. Kemudian kita ganti title-nya menjadi kelas online. Kita simpan. Nah, muncullah story yang kedua. Nah, kita bisa membayangkan kalau story-nya ada 100, berarti kita harus membuat 100 kali. Kalau dengan cara seperti ini. Nah, kita harus membuat cara ini lebih mudah. Nah, disitulah muncul konsep komponen yang dinamis dengan props. Nah, gimana caranya? Kita akan buat komponen tersendiri, terpisah di sini. Saya buat komponen baru bernama story. Nah, ini saya akan buat jadi komponen nih. Yang dua ini akan jadi komponen. Kita buat dengan fungsional komponen juga. Return, image, dan text. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, dalam satu return tidak boleh ada dua induk. Berarti kita bungkus menggunakan satu view. Kita simpan. Sekarang kita memiliki komponen story. Nah, story ini bisa kita gunakan sebagai pengganti
komponen story di bawah sini. Kita ganti menjadi story seperti ini. Nah, codingan kita kan semakin pendek. Karena struktur yang kedua juga sama, kita bisa ganti juga menjadi story seperti ini. Dan seterusnya. Kalau ada 10, ya tinggal kita bikin 10 seperti ini. Kita simpan. Oke, kita bisa membuat 10 story dengan cepat. Kita hanya memanggil komponen story sebanyak 10 kali. Itu bisa dengan cepat. Permasalahannya, cover dan title-nya sama semua. Nah, ini gimana caranya supaya cover dan title-nya bisa berbeda-beda per masing-masing story di sini. Nah, itulah fungsi dari komponen yang dinamis. Sekarang saya akan membuat suatu komponen ini menjadi dinamis. Caranya, kita akan menambahkan di sini props. Props itu sebenarnya hanya sebuah params saja, params yang kita gunakan untuk mengisi komponen kita menjadi dinamis. Apa saja sih yang ingin dinamis? Yang ingin dinamis itu covernya dan juga title-nya. Nah, kita akan mulai dari title dulu yang mudah. Nah, saya akan membuat title ini menjadi dinamis dengan cara kita akan membuat suatu props bernama, nah nama di sini props itu bebas. Katakan saya mau membuat props dengan nama name atau boleh juga title. Atau kalau bahasa Indonesia boleh dengan judul, terserah. Itu bebas. Mungkin saya akan membuat dengan bahasa Indonesia dulu supaya tidak rancu apakah itu dari JavaScript-nya ataukah dari buatan kita. Nah, kalau props.judul berarti judul ini buatan kita. Nah, sekarang saya ingin membuat dinamis. Berarti saya panggil props yang di atas tadi dengan judul. Nah, judul saya kasih deh judulnya YouTube channel. Nah, kalau saya simpan, yang atas punya judul, yang bawahnya tidak. Oh, berarti saya bisa membuat dinamis yang lainnya. Saya buat judul juga di sini. Saya kasih nama di sini kelas online. Saya simpan. Yang kedua memiliki judul dan judulnya berbeda, berarti menjadi dinamis. Kemudian ini kita tambahkan juga judul. Oke, sekarang kita sudah memiliki 6 komponen dengan judul yang dinamis. Nah, cara membuat dinamis adalah kita kirimkan yang namanya props. Nah, ini namanya props. Nah, props ini kita beri nama judul. Nah, kemudian props ini kita pakai di sini. Kita tulis props, kita panggil deh props.judul. Nah, sekarang saya ingin membuat dinamis covernya. Nah, kita buat dinamis, kita akan pindahkan ini. Kita akan ganti ini menjadi suatu nama yang dinamis. Caranya kita buat props. Nah, mungkin kita buat namanya props.image boleh. Atau gambar juga boleh, biar bahasa Indonesia sekalian, biar tidak bingung. Nah, berarti kita bisa menambahkan props gambar. Nah, di sini kita pasang semuanya. Gambar. Kita paste semua di sini, kita simpan. Oke, nah sekarang semua sudah memiliki props gambar, yang mana sekarang bisa kita ganti satu-satu gambarnya biar dinamis. Nah, kita akan ganti. Baik, sekarang untuk URL gambarnya sudah diganti semua, saya simpan. Nah, sekarang kita sudah memiliki story yang berbeda-beda untuk covernya dan juga judulnya. Kenapa kita perlu membuat komponen dinamis seperti ini? Alasan pertama, ketika kita ingin membuat suatu hal yang dinamis, katakan saya ingin merubah stylenya nih untuk covernya. Saya akan merubah, kan harusnya covernya bulat tuh. Kita buat border radius 50/2. Atau 25 pixel. Nah, dia langsung bulat, semuanya langsung kena imbas. Karena semua sama-sama manggil komponen story, begitu komponen story ini saya rubah, maka secara otomatis semua ikut berubah. Nah, ini akan memudahkan kerja kita. Sekali kita ngerubah komponen induknya, yang lain ikut berubah. Nah, kemudian kita ingin membuat antara story dan juga teks itu jadi center. Nah, kita akan buat di sini style line items center. Nah, dia akan menjadi center semuanya. Nah, ini menarik, story-nya sudah menjadi agak mirip dengan story Instagram yang kita buat di sini. Kita tambahkan lagi, harusnya urutannya ke kanan bukan ke bawah seperti ini. Berarti kita perlu
membungkus semua story di sini dengan view. Kemudian kita pindahkan story-story ini ke atas. Kita simpan. Kemudian kita beri styling di sini. Style, flex direction menjadi row. Nah, dia menjadi ke samping kanan. Nah, tapi kalau saya lihat ini teksnya jadi kepanjangan nih. Saya mungkin perlu membuat maksimum untuk teksnya di sini, jangan kepanjangan. Style, max width, artinya lebarnya tidak boleh lebih dari apa? Tidak boleh lebih lebar dari 50 pixel. Karena kan lebar fotonya maksimal 50 pixel. Nah, berarti teksnya tidak boleh lebih dari 50 pixel. Kita simpan. Nah, jadi seperti itu. Kita buat mungkin text align center. Nah, sementara seperti ini dulu. Nah, cuma nanti kalau sudah berkembang, seharusnya ini kita pakai JavaScript lagi untuk memotong teksnya supaya tidak lebih dari sekian huruf. Nah, selanjutnya kita perlu memberikan jarak antar story-nya. Kita bisa menambahkan di sini margin right, katakan 20 pixel. Nah, kita sudah ada jarak sekarang antar story-nya. Permasalahannya, kita jadi tidak bisa scroll nih. Gimana caranya? Supaya saya bisa scroll di komponen ini. Gampang, kita tambahkan saja scroll view. Kita import dari React Native. Nah, kita import scroll view dari React Native. Sekarang tinggal kita masukkan view kita. Masukkan ke dalam scroll view. Kita simpan. Nah, permasalahannya scroll view itu kan ke bawah. Ini kan ke kanan kiri. Caranya gimana biar bisa ke kanan kiri? Kita tambahkan props untuk scroll view ini. Tinggal tambahkan horizontal. Kita save. Nah, kalau bentuknya sudah horizontal, berarti dia bisa scroll kiri kanan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang story kita bisa scroll kiri kanan nih, sudah sesuai. Oh, ternyata fotonya kurang besar. Nah, kita tinggal besarkan lagi fotonya di sini. Katakan jadi 100 pixel. Nah, atau mungkin terlalu besar, kita buat 70 pixel. Nah, oke, story-nya jadi seperti ini. Jadi lumayan besar. Nah, sekarang kita sudah memiliki story seperti halnya story di Instagram ini. Minus fungsi untuk mengurangi jumlah huruf. Nah, nanti kita akan pelajari di JavaScript lanjutannya. Oke, kita sudah memiliki sekarang satu komponen yang dinamis. Nah, itulah salah satu fungsi komponen yang dinamis. Sekali kita memiliki satu komponen, kemudian komponen ini kita duplikat, kita tinggal merubah komponen induknya, yang lain akan mengikuti. Bayangkan kalau codingan kita seperti tadi, seperti ini. Kita copy sebanyak 10 kali, kemudian ketika katakan tadi lebarnya berubah, wah, saya ngerubah 10 kali nih, lebar dari 50 menjadi 70, merubah 10 komponen yang banyak. Nah, kalau kita buatkan jadi satu komponen seperti ini, akan lebih mudah merubah-rubahnya. Nah, itulah fungsi dan bagaimana caranya membuat komponen dinamis dengan menggunakan props. Props di sini sebenarnya adalah sebuah params. Nah, kita bisa menambahkan props.gambar, props.judul, dan seterusnya sebanyak apapun terserah kita. Kemudian cara menggunakan props, tinggal kita panggil. Nama propsnya tadi judul, kita isi dengan sesuai yang kita inginkan. Gambar, kita isi sesuai dengan URL yang kita inginkan. Dan seterusnya. Demikian tutorial membuat komponen yang dinamis dengan props. Semoga bermanfaat.